Ya, saudara, sekarang saya ada di sebuah bukit batu, dan di bawah saya ini ada suatu jurang yang curam ke bawah. Ya, dan saudara, saya ada di sini nih bukan untuk bunuh diri ya. Ya, walaupun ada spot yang bagus untuk bunuh diri, ada jurang di bawah sini, ada tebing di atas juga, yang kalau mau bunuh diri itu bisa menjadi pilihan. Ya, tapi saya di sini bukan untuk bunuh diri, tapi menikmati indahnya alam ciptaan Tuhan. Nah, beberapa saat terakhir ini ada marak orang bunuh diri. Di Kota Kupang saja minggu kemarin itu ada sekitar 3 orang yang bunuh diri dan menjadi viral. Dan bukan hanya di Kupang, saya kira di hampir banyak tempat itu, dan juga banyak negara ada banyak orang bunuh diri. Nah, kemarin saya sudah bahas terkait dengan apakah orang yang bunuh diri ini akan selamat atau tidak selamat, masuk surga atau masuk neraka. Tapi sekarang saya tidak ingin berbicara tentang hal itu. Satu hal yang pasti, yang tidak kontroversial adalah bahwa bunuh diri itu adalah sebuah dosa yang besar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena hukum Tuhan bilang jangan membunuh. Jangan membunuh itu bukan hanya jangan membunuh orang lain, tapi jangan membunuh diri sendiri, karena diri juga termasuk orang. Nah, saudara, ada banyak alasan orang bunuh diri ya, terutama karena tekanan hidup, penderitaan, kesulitan, masalah, kepahitan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Nah, tetapi saya ingin sekali lagi, kemarin saya sudah bikin video pesan buat yang mau bunuh diri. Tapi sekarang saya mau bikin satu pesan tambahan lagi ya, bahwa kalau saudara yang mengalami masalah dan kesulitan seperti apapun, jangan putus asa. Karena tidak ada malam yang terlalu panjang sehingga matahari tidak bersinar lagi. Nah, selama kita hidup masih ada harapan. Tapi selama ada harapan, kita tetap hidup. Saudara lihat, kalau orang tenggelam di laut, kan tidak ada orang yang karena berpikir dia tidak bisa berenang lalu akhirnya dia pasrah sempurna masuk ke dalam air, kan? Tidak. Tapi pasti biar tidak bisa berenang pun dia akan goyang-goyang sedemikian rupa. Itu tanda apa? Ada harapan. Dapat kayu sepotong saja dia pasti pegang. Itu ada harapan. Sepanjang kita hidup kita punya harapan. Nah, begitu orang kehilangan harapan maka hidupnya berakhir. Begitu dia pegang kayu di tengah laut, tapi kalau sudah tidak ada harapan lagi, dia pelan-pelan melepaskan kayu itu dan siap menyongsong maut. Nah, banyak orang hilang pengharapan dan karena itu akhirnya memilih untuk bunuh diri, ya, minum racun atau gantung diri atau terjun dari jembatan, dari tebing, dan macam-macam cara bunuh dirinya, ya, dari gedung lantai sekian. Nah, saudara ingat, kita ini mungkin hari ini hidup gelap, penuh dengan penderitaan, kesulitan. Tapi tidak ada orang yang seumur hidupnya hanya gelap. Tidak. Ayub pernah mengalami penderitaan yang begitu hebat. Tapi satu titik dalam hidupnya, Tuhan memulihkan dia. Kuncinya sekarang adalah saudara harus percaya kepada dia. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus akan diberikan kepada saudara. Damai sejahtera Tuhan akan diberikan kepada saudara. Damai sejahtera tidak berarti tanpa masalah. Tidak berarti tanpa kesulitan, tanpa penderitaan. Tuhan justru izinkan semua itu untuk melatih iman kita. Karena itu kalau saudara betul-betul orang percaya, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara. Sehingga saudara tetap punya pengharapan untuk menjalani hidup pun sekalipun berat, sekalipun dunia seperti gelap. Tapi percayalah bahwa terang Tuhan suatu hari akan bersinar dalam hidupmu. Ada banyak orang yang kalau kita mendengar kesaksian, hidupnya penuh dan hancur-hancuran. Tetapi karena mereka tetap percaya kepada Tuhan, pada akhirnya terang Tuhan datang dan Tuhan memulihkan hidupnya. Jangan binasakan dirimu sendiri, tapi percayalah pada Tuhan. Hidup ini terlalu indah untuk dibinasakan. Terlalu banyak hal yang bisa saudara kerjakan, dan Tuhan bisa membawa kamu ke dalam masa depan yang penuh harapan. Asal kamu sungguh-sungguh menaruh percaya, menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Karena itu saudara yang rencana bunuh diri, ya, yang sedang mempertimbangkan untuk bunuh diri, segeralah sadarlah, iblis membisikkan semua pikiran negatif itu di dalam kepalamu. Tolak itu dan buka hati saudara untuk mendengar suara Tuhan. Carilah konselor-konselor Kristen, carilah psikolog-psikolog, carilah hamba-hamba Tuhan untuk minimal bisa memberikan dukungan. Dan yang paling penting adalah cari Tuhan, karena salah satu gelar dari Tuhan itu adalah penasihat ajaib. Dia
pernah menjadi manusia. Tuhan pernah menjadi manusia. Dan dia mengerti kelemahan kita. Dia pernah dikhianati oleh orang-orang dekatnya. Dia pernah dibenci oleh seluruh dunia. Ya, dia pernah dibunuh. Dia pernah difitnah. Dia pernah dicaci maki dan sebagainya. Ya, tetapi kita bisa lihat bahwa setelah masa perendahan itu, Tuhan Allah di surga, Allah Bapa, mengangkat dia begitu tinggi dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Karena itu saudara bisa sandarkan pengharapan saudara kepada Tuhan, dan dia akan memulihkan engkau pada waktunya, dan buang semua pikiran untuk bunuh diri. Ya, ingat, kalau kamu orang Kristen, hidupmu harus memuliakan Tuhan. Mati dengan cara bunuh diri itu tidak memuliakan Tuhan, itu mempermalukan Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak sanggup menolong kamu lagi. Ya, kalau dia belum angkat masalahmu, jangan khawatir, karena dia lagi melatih imanmu supaya imanmu makin kuat. Supaya kamu tetap percaya di dalam dia dan mempunyai pengharapan di dalam dia. Ingat saudara ya, dengar kalimat saya terakhir ini. Binatang saja tidak pernah bunuh diri. Binatang itu bisa dibunuh. Binatang bisa dibunuh oleh manusia, bisa dibunuh oleh binatang yang lain. Tapi binatang tidak pernah bunuh diri. Kita ini manusia lebih bernilai daripada binatang. Kenapa kita merendahkan diri lebih rendah daripada binatang dengan membunuh diri kita sendiri? Camkan ini baik-baik, khusus buat saudara yang berencana bunuh diri.